Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nah, di hadapan saya ini adalah tahun tanam yang sudah berumur 23 tahun. Kita lihat tingginya 23 tahun karena potensinya masih lumayan dan masih rapat. Nah, yang mau saya jelaskan di sini di depan saya ini adalah dulunya tanaman sisipan. Tanaman sisipan, tapi Kelihat dari pertumbuhannya sepertinya ini adalah tanamannya, kalau istilah awamnya itu etiolasi, artinya kurangnya cahaya yang masuk pada tanaman sisipan ini, jadi menyebabkan pertumbuhannya tidak normal. Nah, ini penyebabnya apa? Karena dulunya waktu penyisipan itu dilaksanakan pada umur bisa jadi di atas umur 10 tahun. Di atas 10 tahun. Jadi pada masa seiring tingginya tanaman sawit ini, maka sisipan ini berebut ataupun kekurangan cahaya matahari. Untuk menyeimbangkan pertumbuhannya, maka pertumbuhan batang tanaman sisipan ini semakin meninggi. Kita lihat dari awal pelepahnya yang ada, dampaknya tidak munculnya buah pada tanaman kelapa sawit sisipan ini. Kita lihat, kalau memang dari awal ini ada buahnya, tidak akan mungkin pelepahnya sepanjang ini. Ini bukan jantan atau bukan abnormal, tapi melainkan karena situasi yang menyebabkan tanaman ini tidak memunculkan buah. Ada buahnya di atas tapi tidak normal. Nah, inilah pemirsa dampaknya, akibatnya kalau kita menyisip sudah tidak lagi memungkinkan cahaya masuk ke tanaman kelapa sawit ini. Nah, yang kita anjurkan untuk menyisip tanaman kelapa sawit adalah umur batasan plus minus itu 5 tahun atau 6 tahun ke bawah. Nah, sebaiknya pada umur TBM sudah langsung gencar kita melakukan penyisipan kalau masih ada bibit kita. Ini bukan bibit abal-abal, ini adalah bibit yang sertifikat dasarnya. Tapi karena kita terapkan menyisip, kita paksakan, menyebabkan tanaman ini meninggi tapi tidak produktif. Nah, seperti ini. Kita lihat berapa pohon yang jagur, lebih kawannya yang seperti ini memunculkan buah. Nah, seperti itu. Kita lihat di depan. Nah, ini dampaknya pemirsa kalau kita menyisip apabila tanaman induknya sudah lebih tinggi. Ini efeknya tanaman ini kekurangan sinar matahari. Nah, seperti ini depan saya ini pemirsa. Ini kondisinya sama. Buahnya ada di atas tapi kecil. Pertumbuhan batang pun tidak normal. Nah, ini depan saya ini ada buahnya tapi buahnya kecil, tidak sebaik tanaman aslinya. Nah, untuk pemirsa sahabat petani, sebaiknya jangan lakukan penyisipan kalau umur tanaman kita sudah mulai beranjak dewasa, karena inilah efeknya, dampaknya kalau kita paksakan menyisip pada areal kita untuk memenuhi kebutuhan standar pokok per hektar. Lebih bagus kita kosongkan, ataupun standarnya seandainya pun di sini ada 2 pokok yang dalam satu barisan yang mati, bisa kita sisip, maka nyisipnya adalah bukan tiap 2 pokok ini diganti, tapi menjadi 1 pohon di tengah. Tidak masalah dia lari dari barisan, yang terpenting kebutuhan cahaya pada tanaman sisipan kelapa sawit ini dia tercukupin. Kalau kita paksakan satu artinya setiap lubang yang mati satu kita sisip,
tanpa mempertimbangkan kondisi kebutuhan cahaya, maka dampaknya seperti yang kita lihat tadi itu. Itulah dampaknya. Nah, baiknya kalau ada mati 2, lebih bagus 1 ditanam untuk agar supaya cahaya cukup untuk berfotosintesis pada tanaman kelapa sawit. Nah, seperti ini pemirsa. Inilah dampaknya kalau kita menyisip tidak memperhitungkan kebutuhan cahaya yang cukupnya untuk jangka panjangnya. Nah, ini kalau seandainya nanti di daerah planting, ini kan bakal dibongkar. Jadi kalau dengan kondisi gini kita sudah merugi di waktu yang pertama, yang kedua juga merugi di biaya. Biayanya apa? Sudah biaya dikeluarkan tapi tanaman tidak produktif menghasilkan buah. Nah, ini untuk jadi wawasan kita untuk petani sawit, bahwasannya menyisip itu tidak sembarangan. Kita harus memperhitungkan kapan dan cocok nggak waktunya itu kita lakukan penyisipan. Dan teknisnya tadi seperti saya sampaikan, harus memperhitungkan 2-1, artinya 2 pohon yang mati, hanya 1 yang disisip di tengahnya. Nah, demikian pemirsa, untuk menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.